I just want to say, from all of us, and where we born in Europe, in Indonesia, it doesn't matter. We are all Indonesia. We are all Indonesia. You can see, even when we play away, we lose against Australia. Doesn't matter. We always give 100. Gelora Bung Karno, 25 Maret 2025. Ribuan supporter memadati stadion laga Indonesia melawan Bahrain, bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, di tengah gegap gempita, terjadi sesuatu yang membuat dunia terkejut. FIFA kini menjatuhkan sanksi, dan Indonesia harus membayar mahal. Inilah kronologi lengkap, isi sanksi FIFA, dampak ke laga lawan Cina, dan respons dari berbagai pihak. Segalanya bermula pada menit ke-80. Saat Indonesia unggul 1-0, sebagian supporter Indonesia mulai menyuarakan chant bernada diskriminatif. Dari tribun utara dan selatan terdengar ejekan, bahkan lagu kebangsaan Bahrain disebut-sebut menjadi sasaran olok-olok. Beberapa rekaman supporter tersebar di media sosial, menimbulkan kemarahan dari netizen regional dan global. Perilaku yang mencederai nilai sportivitas itu langsung menuai reaksi keras dari Federasi Sepak Bola Bahrain. Simak terus kelanjutan beritanya. Dan juga, sejumlah supporter timnas Indonesia pun bereaksi usai mendengar PSSI didenda oleh FIFA sebesar 400 juta rupiah lebih buntut laga kontra Bahrain. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia sejatinya berhasil meraih kemenangan pada laga ke-8 Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda menang 1-0 saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada 25 Maret 2025 kemarin, berkat gol oleh Romeni. Kemenangan itu membuat timnas Indonesia mampu menempati peringkat keempat di klasemen sementara Grup C dengan torehan 9 poin. Sementara itu, Bahrain tertahan di peringkat kelima dengan koleksi 6 poin. Khusus untuk timnas Indonesia, laga ini menimbulkan kerugian finansial. Sebab, FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada PSSI yang tertuang dalam surat bernomor FDD 2338 tentang pasal 15 diskriminasi. FIFA menetapkan bahwa supporter timnas Indonesia yang paling aktif di tribun utara dan selatan meneriakan slogan xenofobia alias ujaran kebencian. Peristiwa insiden terjadi di sektor 19, disebabkan oleh supporter Indonesia. Pada menit ke-80, sekitar 200-300 supporter tuan rumah meneriakan slogan xenofobia, ujaran kebencian, Bahrain bla bla bla, imbuh tangan kanan Erick Thohir itu. Akibatnya yang pertama, PSSI didenda hampir setengah miliar rupiah atau sekitar 400 juta lebih. Beber Arya. Kemudian yang kedua, PSSI diperintahkan FIFA untuk memainkan pertandingan berikutnya dengan jumlah penonton terbatas. Imbuhnya, dengan menutup sekitar 15% dari kursi yang tersedia, ini terutama di tribun di belakang gawang, artinya di utara dan selatan. Jelasnya lagi, namun Arya memastikan bahwa FIFA masih memberi kesempatan untuk para supporter Garuda jika ingin memenuhi stadion dengan kuota penuh. Dengan syarat, kuota 15% kursi diberikan kepada komunitas anti-diskriminasi, dalam hal ini seperti perempuan, pelajar, hingga keluarga. Dan kita harus memberikan rencana kepada FIFA, rencana tempat duduk 10 hari sebelum pertandingan. Tapi FIFA juga memberikan ruang untuk alternatif, boleh saja 15% itu diberikan, tapi kepada komunitas anti-diskriminasi atau komunitas khusus, seperti keluarga. Dan mereka harus memasang spanduk anti-diskriminasi, ucap Arya. Sementara itu, sejumlah supporter timnas Indonesia ikut memberikan respons setelah PSSI mendapatkan sanksi yang cukup berat dari FIFA. Arya Sinulinga juga mengatakan bahwa FIFA juga meminta ke PSSI untuk membuat rencana komprehensif untuk melawan tindakan diskriminasi di sepak bola Indonesia.
Sebab FIFA sendiri juga memegang teguh prinsip kemanusiaan, kesetaraan, saling menghargai dan saling menghormati. Yang pertama, PSSI didenda hampir setengah miliar, yaitu sekitar hampir 400. Kemudian yang akhirnya membuat Federasi Bahrain atau BFA mengirim surat resmi ke FIFA dan AFC. Dalam surat tersebut, mereka menyatakan keberatan dan mengusulkan agar laga leg kedua tidak digelar di Indonesia. Dan FIFA pun bergerak cepat. Melalui komisi disiplin, mereka melakukan investigasi internal dan mengumpulkan bukti termasuk video, laporan pengawas pertandingan, dan dokumen resmi dari AFC. Dampak laga Timnas Indonesia versus Cina setelah diberi sanksi oleh FIFA. Laga melawan Cina sangat penting bagi Indonesia. Namun, kehilangan dukungan penuh dari supporter fanatik tentu menjadi kerugian. Atmosfer yang biasanya menggema dari tribun belakang gawang akan terasa kosong. Ini bisa berdampak langsung ke motivasi pemain dan juga tekanan terhadap lawan. Imbas dari denda sanksi yang diberikan kepada Timnas Indonesia, sejumlah netizen tanah air melontarkan komentar di akun Instagram ASEAN Football @ASEANFootball. Ada yang menyebut bahwa Bahrain sebagai anak FIFA. Real anak FIFA, Bahrain, tulis netizen Indonesia dengan akun @rara. Di sisi lain, ada sejumlah supporter Garuda lainnya yang mengkritik perilaku dari oknum penonton yang meneriakan ujaran kebencian terhadap Bahrain. Lagian lagu kebangsaan negara lain, Bahrain malah dihuuin, no respect. Tulis Adnanda. Semakin memalukan, timpal akun @highflyflow. The Power of Chinese, biar mengurangi dukungan dari fans bosen supporter Indonesia, sahut @aldihari. Segampang itu FIFA nyari duit, timpal akun @yora_armanda_music_. Terlepas dari hal itu, skuad Garuda harus fokus untuk menatap laga kontra Cina. Sebab, kemenangan menjadi harga mati demi menjaga asa ke Piala Dunia. Laga melawan Cina sendiri jadi krusial untuk Timnas Indonesia, sebab hasil laga itu bakal turut menentukan nasib skuad Garuda dalam jaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Kini Timnas Indonesia masih menempati urutan keempat di klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika bisa terus pertahankan posisinya, Timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat kualifikasi. Menanggapi sanksi itu, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara. Ia menyebut bahwa PSSI menerima keputusan FIFA tanpa banding. PSSI juga berkomitmen untuk melakukan edukasi besar-besaran ke seluruh kelompok supporter. Ini pelajaran berharga, kami tidak akan membela yang salah, ujarnya dalam konferensi pers pagi tadi. Sangat disayangkan, perilaku yang kurang dewasa tersebut malah menjadi bumerang bagi Timnas Indonesia sendiri. Masyarakat Indonesia pun bereaksi keras. Banyak yang menyesalkan ulah segelintir oknum supporter yang merusak citra bangsa. Di media sosial muncul gerakan #SepakBola_tanpa-diskriminasi. Pengamat sepak bola nasional menegaskan, jika Indonesia ingin dipercaya sebagai tuan rumah ajang internasional seperti Piala Asia atau bahkan Piala Dunia U20, maka perilaku supporter harus diperbaiki. Sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang kebersamaan, sportivitas, dan rasa hormat. FIFA telah memberi peringatan keras, tapi ini juga menjadi peluang untuk berubah, untuk jadi lebih baik. Kita semua bertanggung jawab atas wajah sepak bola Indonesia. Jangan biarkan suara diskriminatif merusak semangat Garuda. Mari bersama kita jaga stadion, jaga supporter, dan jaga nama baik Merah Putih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe Timnas Calling untuk informasi sepak bola terkini. Sampai jumpa di video berikutnya.